لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di malam hari ini alhamdulillah kita akan menyelesaikan kitab Thaharah insyaallah ta'ala dengan hadis 143 di dalam kitab Thaharah, yaitu satu-satunya hadis tentang kita yang belum bawakan di kitab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kanat an-nufasa'u taq'udu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas. Wa sahahu al-Hakim. Kata beliau rahimahullah dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah orang-orang nifas di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, maksudnya tidak sholat, juga tentunya tidak puasa setelah dia melahirkan 40. Maksudnya 40 hari setelah dia melahirkan. Ba'da nifasiha, jangan salah paham di sini, adalah para perempuan yang nifas duduk di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha, setelah nifas. Bagi orang yang tidak paham makna kata nifas, dia akan mengatakan nanti berarti setelah 40 hari duduk lagi 40. Nah, ba'da nifasiha di sini maksudnya setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Karena kata nifas digunakan untuk darah dan digunakan untuk melahirkan. Digunakan untuk darah dan digunakan untuk melahirkan. Jadi dia duduk setelah melahirkan 40 hari. Imam An-Nasa'i. Dan lafaz ini adalah lafaz yang dimiliki oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan kata beliau juga dalam lafaz Imam Abu Dawud, ya, juga dalam lafaz Imam Abu Dawud dikatakan walam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya, ya, tidak memerintahkannya untuk mengkodok sholat nifas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengkodok sholat nifas. Ini lafaznya, kata beliau, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ini periwayatan.
Para ulama rahimahumullah ada sedikit pembicaraan terkait dengan sanad asar ini, ucapan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, disebabkan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Musid, ada rawi yang bernama Al-Azdiyah, disebutkan dia adalah rawi yang majhul. Dia adalah rawi yang majhul. Datang pendukungnya dari Anas, juga dari Utsman ibn Abil As, juga dari Abdullah ibn Amr, juga dari Abu Hurairah, Abu Darda, Mu'adzah, dari Mu'adz, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan pendukung-pendukungnya itu dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Ini Syekh Albani rahimahullahu taala katakan di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Sunan Abu Daud yang penulis sebutkan lafaznya, yaitu pas di hadis nomor 311 dikatakan Baitul Afkar Ad-Dauli. Ya, Baitul Afkar Ad-Dauli disebutkan bahwa hadis ini bisa naik ke derajat hasan karena ada pendukung dari jalur lain. Dari jalur lain. Sengaja Anda sebutkan sama antum bahwa hadis ini ada perselisihan dalam sanadnya, supaya nanti kalau ada ulama yang berpendapat lain selain dari apa yang terkandung dalam hadis ini, berarti dia dhaif. Berarti dia adalah dhaif. Tapi hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim sebelumnya, juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di ta'liq beliau di Sunan Abu Daud. Demikian pula kalau kita melihat ta'liqnya Syekh Albani rahimahullahu taala di Sunan Ibnu Majah, juga beliau katakan hasan sahih. Juga hadis ini kan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bisa kita lihat juga dalam ta'liq beliau di Sunan Imam Tirmidzi, beliau juga katakan hasanun sahih. Jadi hadis-hadis ini yang disebutkan adalah diriwayatkan oleh Imam 5, kan tadi disebutkan oleh Imam 5 kecuali Imam An-Nasai. Berarti Syekh Albani kan telah menta'liq, meneliti hadis sunan semuanya. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Hadis ini dari Sunan 4 itu yang tidak meriwayatkannya cuma An-Nasai. Nah, ini 3 hadis di penelitian Syekh Albani, beliau komentarnya sama, hasan sahih. Hasan sahih. Dan beliau bukan orang yang baru mensahihkannya. Bahkan jauh sebelumnya disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar untuk membicarakan permasalahan seputar sifat. Diisyaratkan dengan hadis ini batas terlamanya berbuat sifat. Asar jelas, kata Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW, perempuan di masa Nabi, mereka duduk masa nifasnya 40 hari. Ini terpanjang, terbanyak. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yaitu ketika belum membawakan ini hadis, qad ajma ahlul ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum ala anna nufata qada'u sholata 40 yawman illa an tarattur qabla dhalika fa innaha taqtatul wa tusalli. Fa idza ra'at dama ba'da al-40 fa inna aktsara ahli al-ilmi qalu la tara'u sholat ba'da al-40 wa huwa qawlu aktsaril fuqaha. Ini ucapan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Karena keunggulan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah, belum tak hanya menyebutkan hadis dalam sunan,
Beliau juga menyebutkan pendapat fikih setiap setelahnya. Setiap setelah. Ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kata beliau, sepakat ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in, itu generasi setelah sahabat, waman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, bahwasannya para perempuan yang nifas itu mereka tinggalkan sholat selama 40 hari. Mereka tinggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali dia lihat putih sebelum itu, wajib dia mandi langsung sholat. Nah, ini terpanjangnya. Imam At-Tirmidzi menukilkan kesepakatan di atas ini. Karena kenapa? Ucapan Ummu Salamah, tidak ada sahabat yang menentang. Artinya ini hujjah. Dan para sahabat adalah ucapan mereka hujjah kalau tidak kalau terpenuh dua syarat, sebagaimana anak yang anak sering sebutkan. Tidak menyelisih dalil dan tidak diteliti oleh sahabat yang lain. Ini ucapan Ummu Salamah, tidak ada sahabat yang menyelisihnya, maka dia hujjah. Dan itu sekaligus penukilan kesepakatan. Makanya Imam At-Tirmidzi dalam hal ini tidak salah. Karena tidak ada pendapat yang lain dari para sahabat. Makanya beliau bilang, sepakat ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka bahwa seorang perempuan yang nifas duduk 40 hari tidak sholat. Kecuali kalau dia melihat putih sebelum itu, dan di hari ke-30 sudah tidak ada darah, sudah keluar tanda suci, maka dia mandi dan dia sholat. Bagaimana kalau dia masih melihat darah setelah 40? Ini masalah. Kata beliau, fa'idha ro'atid dama ba'dal arba'in. Kalau dia melihat darah setelah 40 hari, maka sungguh kebanyakan ahli ilmu mereka berkata, jangan dia tinggalkan sholat setelah 40. Walaupun sudah masih lihat darah, jangan dia tinggalkan sholat. Ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha. Ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha. Dan juga berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, fa'in zada damun nubata ala arba'ina yauman fasada fa'adat al-haid bahwa haid wa illam yutadib adatan bahwa istihadah. Masya Allah. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, kalau darah nifas lebih dari 40 dan bertepatan dengan waktu haid, maka dia dianggap haid. Dan kalau tidak bertepatan dengan waktu haid, maka itu darah istihadah. Darah karena ada urat yang belum nyambung dari sebab melahirkan, atau masih ada yang lecet karena sebab melahirkan. Ini lebih rinci lagi. Ya, kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau masih keluar setelah 40? Bertanya balik, apakah bertepatan dengan masa haid sebelum masa kebiasaan haid? Kalau dia bilang dia bertepatan, kamu haid, berarti tetap tak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh bagi suami untuk mendapat. Tapi kalau dia bilang, biasanya di tanggal ini bukan jadwal haid saya, maka kita katakan wajib mandi, sudah wajib sholat. Kalau pas bulan Ramadan wajib berpuasa, sudah boleh bagi suaminya untuk mendatangi. Sekarang masalah lain, bagaimana kalau dia melahirkan tidak ada darah? Dan kalau tadi lihat darah, bagaimana kalau ada orang melahirkan, setelah melahirkan tak ada lagi darah? Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, fa'in waladat walam tarodaman, fahiya tahirun la nifasa laha, li'anna nifasa huwa dam walam yujad. Ini penukilan Ibn Qudamah rahimahullah.
di kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 429. Kata beliau, kalau dia melahirkan dan tidak melihat darah, maka dia suci, tidak ada nifas baginya. Karena nifas itulah darah dan tidak ada darahnya. Bisa dipahami? Ini yang disebut. Artinya kalau juga melihat darah, tapi tidak sampai 40 suci, tak lihat sama sekali, tidak ada nifas. Tidak ada nifas. Maka setelah melahirkan tetap wajib sholat. Kalau pas Ramadan wajib berpuasa. Ya kan? Setelah itu ada yang bertanya, tapi kan dia menyusui. Dia dibolehkan untuk tidak berpuasa karena menyusui. Wajib dia foto di hari yang lain. Masalahnya berbeda ini. Kalau dia tidak puasa karena nifas, tidak dia wajib kodok satu pendapat langsung. Itu bedanya nanti. Dia wajib kodok satu pendapat. Tapi kalau dia tidak nifas, tapi karena menyusui, ini khilaf. Apakah kodok atau fidyah? Ini yang harus bedakan. Apa buah yang kita nanti bisa ambil hukum kalau tidak ada darah nifas? Tidak ada darah nifasnya. Ini buahnya nanti terkait dengan Ramadan. Terkait dengan Ramadan. Di puasa di bulan Ramadan. Lahir di bulan Ramadan tidak ada darah. Maka tetap wajib baginya puasa. Setelah itu diberikan keringanan kalau dia menyusui. Dan para ulama berselisih pendapat kalau menyusui. Apakah kodok atau fidyah? Apakah kodok atau fidyah? Sementara kalau dia nifas, satu pendapat. Wajib dia kodok. Wajib dia kodok. Ini nanti yang akan dibicarakan. Ini yang perlu untuk ketahui terkait dengan nifas. Jadi batas terbanyak 40. Disepakati di masa sahabat dan tabi'in. Dinukil oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau dia melihat suci sebelum 40, sholat. Mandi, sholat. Kalau dia tidak melihat darah setelah melahirkan, maka tidak ada nifas. Maka tidak ada nifas. Iya. Kemudian masalah berikutnya juga yang dibicarakan dalam masalah ini adalah orang yang keguguran. Ini juga kadang muncul pertanyaan terkait dengan orang keguguran. Apakah dia nifas atau tidak? Maka para ulama kita seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Syarhul Mufti belum merinci orang yang nifas, orang yang keguguran. Pertama, kalau kegugurannya baru mandi. Kalau baru mandi kan seorang berhubungan akan keluar mandi dari seorang laki-laki dan akan nanti dia menyatu dengan telurnya seorang perempuan, itu tidak akan berubah dari mandi kecuali sampai usia 40 hari. Baru dia akan berubah menjadi darah. Baru dia akan berubah menjadi apa? Darah. Nah, selama sebelum 40 ini, dia dalam bentuk mani. Bagaimana kalau dia keguguran? Baru tinggal, tapi belum berbentuk darah. Sudah keguguran. Apakah ada nifas? Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada nifas. Tidak ada nifas. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, bagaimana kalau sudah ada jadi darah? 40 yang kedua. Kan sudah 40 akan berubah jadi apa? Darah. Nanti akan berubah dari darah menjadi daging kalau 40 lagi. Ketiga berikutnya. Iya. Darah. Jadi sudah 40 berubah jadi darah. Bagaimana kalau keguguran? 40 yang kedua. Iya, 40 yang kedua. Dia masih segumpal darah. Dalam hal ini, yang dipegang yang masyhur dari madzhab Hanabila, juga yang dipendapat dari Syafi'iyah, Hanafiyah, dia dianggap
darah rusak, bukan darah nifas. Berarti hukumnya adalah hukum istihadah. Hukumnya adalah hukum istihadah. Ini kalau dia baru menjadi darah. Bagaimana kalau sudah menjadi daging? Ini 40 yang berikutnya. 40 yang terakhir. Dan seorang itu dicipta 3 kali 40. 3 kali 40. Iya. 40 yang ketiga itu sudah jadi daging. Sudah jadi daging. Gimana kalau sudah jadi daging? Terus ke kuburan. Sebelum ditiup ruh ya. Kalau sudah ditiup ruh, 40 berikutnya. Setelah 40 ketiga, kan 3 kali 40. 40 ketiga akan turun malaikat. Meniupkan ruh kepadanya. Ditulis rezekinya, ajalnya. Kalau setelah 40 ketiga, kesepakatan adalah tersebut. Ayat sebelum ini, sebelum 40 ketiga masih belum genap 40 ketiga. Sudah menjadi daging. Dalam hal ini para ulama membagi dua bentuk. Pertama, sudah menjadi daging dan sudah berbentuk manusia, tapi belum ditiup ruh. Belum ditiup ruh badannya. Belum sampai usianya 3 kali 4 bulan genap. Belum ditiup ruh. Ini pendapat kebanyakan dari para ulama dari Syafi'iyah, Hanafiyah, juga yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, dia sudah terhitung. Kalau sudah berbentuk manusia, tapi belum ditiup ruh. Mayoritas ulama menjelaskan dia sudah nifas kalau berkuburan di sana. Bagaimana kalau belum berbentuk manusia, sudah menjadi daging? 40 ketiga. Belum ditiup ruh tentunya, dan belum berbentuk, berwujud manusia. Nah, ini ada silang pendapat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab yang kami sebutkan tadi, Syarhul Mufti, al-masyhur min al-madhab annahu laisa binifas. Kalau belum terbentuk manusia, dia terkenal adalah tidak nifas. Yang terkenal adalah dia bukan nifas. Dan ini juga dipilih, apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini juga yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz. Ini harus untuk pahami ya, ketelitian dalam menghukumi nifas atau tidak. Karena nanti terkait dengan hak Allah, sholatnya, puasanya. Ya, demikian pula dia kalau lagi haji, terkait dengan tawaf di Baitullah, banyak kalau terkait dengan hak Allah. Hak juga suaminya. Ini harus kita pahami baik-baik. Jadi, kalau kita jumlah, hukum orang ke kuburan itu ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, belum jadi darah. Ini disepakati bukan nifas. Keadaan kedua mungkin bisa langsung kita katakan kalau sudah ditiup ruh ke kuburannya setelah 4 bulan. Kan 3 kali 40 hari. Jadi 4 bulan. Setelah 4 bulan ini disepakati juga. Yang masalah yang berikutnya. Pertama, baru menjadi darah. Maka ini bukan nifas. Yang kedua, kalau sudah menjadi daging dan belum berbentuk manusia. Ini tak nifas. Dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian kalau dia sudah 40 yang ketiga dan sudah berbentuk manusia, ini nifas. Pendapat dari mayoritas ulama rahimahullah taala. Ini 5 keadaan perempuan yang keguguran. Ini alhamdulillah hukumnya. Poin terakhir,
terkait dengan hukum nifas. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh baginya. Kata Syekh Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah rahimahullah, kesimpulan yang paling bagus untuk menghemat pembahasan. Wa hukmun nifas wa hukmun nufasa hukmun hak fi jami'i ma yahrumu 'alaiha wa yathbutu anha la na'lamu fi hadha khilafan. Kita tutup pembahasan karena ini kesimpulan yang paling bagus. Hukum orang yang nifas sama dengan hukum orang yang haid. Pada apa yang diharamkan, pada apa yang jatuh darinya berupa kewajiban, ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Hukumnya, artinya kita bisa melihat kembali yang telah lewat. Orang haid tidak boleh didatangi, boleh dicumbui. Nifas begitu. Orang haid tidak boleh memegang langsung Quran. Nifas sama. Orang haid tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Nifas sama. Tidak wajib qada sholat, wajib qada puasa. Orang yang haid tidak boleh tawaf keliling Ka'bah. Nifas sama. Nifas sama. Tidak ada bedanya. Demikian pula hal-hal yang lain. Hal-hal yang lainnya telah kita bahas di permasalahan haid. Bahkan yang terakhir, seorang yang haid wajib mandi ketika suci. Sama nifas. Cara mandi ketika suci dari nifas sama dengan cara mandi ketika suci dari haid. Disunahkan apa yang disunahkan di haid. Orang haid disunahkan kalau dia mandi seperti mandi junub. Ya, orang nifas juga sama. Orang nifas juga sama. Tidak ada beda. Tidak ada bedanya. Ini kesimpulan yang sangat bagus dari Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala terkait dengan seorang yang. Dengan ini kita alhamdulillah sudah tamat dari kitab Thaharah, dan pertemuan berikutnya kita akan masuk di pembahasan kitab Shalah, kitab yang baru. Iya, kita akhirkan di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Kalau sudah lama wajib dia bertobat. Kalau masih baru dia kodok. Ya, wajib dia kodok. Kalau memberatkan, wajib bertobat. Wajib bertobat. Kan dia tidak tahu masalah. Iya kan? Wajib berkodok. Nah, dari 10 kali sholat. Cara berurut.
Karena memang ada yang berpendapat 50, ada berpendapat 60. Tapi kan itu kita kan sudah disepakati oleh para sahabat. Ya, kalau ada kesepakatan itu biasanya susah. Ya. Ini ada pertanyaan. Dalam hadis termasuk rukun wudu adalah mencuci kaki. Akan tetapi sebagian di tengah masyarakat hanya menyiram bahkan sampai ke betis. Bagaimana hukum wudunya? Apakah ada dalilnya? Iya. Itu bilang dalam hadis. Tanya lagi ada dalilnya. Iya. Seharusnya kan yang ditanya apa hukum hanya menyiram saja. Ya, kita sudah tahu ada hadis bahwa rukun mencuci kaki. Kalau sudah tahu, jangan tanya lagi. Kalau sudah tahu. Sekarang yang perlu ditanyakan, bagaimana kalau ada orang berwudu, dia tidak menggosoknya, dia cuma menyiram saja. Maka kita katakan, menggosok ketika berwudu itu sunnah. Bukan wajib. Kalau air sampai tanpa digosok, maka cukup. Tapi kalau air tidak sampai kecuali dengan digosok, wajib. Karena malah itimul wajib bila bimu wajib. Apa yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka wajib. Maka wajib. Jadi asalnya menggosok sunnah. Sunnah. Tidak diwajibkan. Jadi kalau dia hanya siram saja, dia taruh kakinya di atas keran air, dan kena semua yang wajib dia cuci, sudah kita wallahualam. Bagaimana hukum jual beli makanan secara online dan telah melakukan akad sebelumnya, tetapi makanan tersebut diberikan di dalam masjid dan melakukan transaksi di luar masjid? Apakah hal tersebut dibolehkan? Kita bertanyanya apa? Hukum jual beli online atau hukum jual beli di masjid? Ujungnya online, tapi akhirnya di masjid. Iya. Kalau jual beli makanan online boleh. Jual beli makan di masjid tidak boleh. Hukum jual beli makanan secara online boleh. Hukum jual beli makanan di dalam masjid tidak boleh. Apakah ada bacaan khusus yang dibaca ketika dimasuki jin? Dan adakah bacaan ruqyah khusus? Iya. Boleh. Apakah boleh itikaf pada masjid yang belum dilakukan sholat Jumat di dalamnya? Diperselisihkan oleh para ulama dalam hal tersebut. Dan yang kuatnya boleh. Yang kuatnya boleh. Wallahualam. Bagaimana jika ada seorang suami yang tidak mau sholat, baik sholat Jumat maupun sholat wajib 5 waktu, dengan berdalil yang penting hatinya kita baik, yang suka berbagi, sedekah, dan menganggap jika Allah pasti akan mengerti kok. Karena ia menganggap jika Allah itu menilai dari hati kita tentang perbuatan baik kita, dan sholat itu hanya penyempurna dari wujud kebaikan seorang. Terlebih menganggap belum ada cukup ruang sholat karena dihadapkan dengan kesibukan. Yang seperti ini kafir. Orang yang seperti ini kafir. Wajib kita tinggalkan. Suami yang seperti ini. Itu dipatlakan oleh ketimbang. Iya. Sholat itu adalah penentu dari sedekah. Bahkan dari hati kita yang baik. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dan Anas bin Malik
radhiyallahu ta'ala diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan selain. Kata Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah." Fa'in soluhat sahirul amal. Fa'in fasada sahirul amal. Yang pertama sekali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba nanti di hari kiamat, sholat. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh amalan. Kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh amalan. Percuma sedekah, haji, umroh, percuma kalau tidak sholat. Nanti penghuni neraka ditanya oleh penghuni surga, "Masalakakum fis saqar?" Kenapa kalian masuk di neraka sakor? Qalu, jawaban pertama, qalu lam na'ti minas shalihin. Mereka bilang, kami bukan orang yang sholat. Jadi kasihan orang yang seperti ini. Ya, kasihan orang yang seperti ini. Ya, kalau ucapan terakhirnya tadi, ini kan kalau ucapan pertama itu ucapan kekafiran. Orang yang menentang kewajiban sholat, menyatakan dirinya tidak wajib sholat, kafir, sepakat, tidak ada silang pendapat. Ya, tidak ada silang pendapat. Pemerintah harus minta dia untuk bertobat. Kalau dia bertobat, alhamdulillah diterima. Kalau tidak, dibunuh karena murtad. Tapi pemerintah, ya, sampai nanti ada yang praktekkan, itu pemerintah. Itu pemerintah. Adapun bagi istrinya, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Tapi orang sudah kafir. Sudah. Adapun dia anggap terakhir belum ada cukup waktu luang untuk sholat karena dihadapkan dengan kesibukan. Apa kesibukan? Apakah nanti kalau datang malaikat maut kita bisa bilang, apa? Saya masih sibuk. Sudah. Kasihan. Ya, ini kasihan. Ini terlalu bergampangan. Terlalu bergampangan. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, di dalam hadis disebutkan bahwa para sahabat sangat bersemangat menanti bulan Ramadan. Sampai mempersiapkan amalan-amalan yang akan mereka lakukan. Pertanyaan, amalan apa yang mereka persiapkan di bulan Ramadan? Tidak tahu. Kita yang bilang, pertanyaan saya, kita bilang para sahabat mempersiapkan. Ya baca lanjut. Baca lanjut. Apa boleh anak belajar menyanyi dengan guru yang jarang kelihatan sholat berjamaah di masjid dan kurang beradab dalam bicara? Yang belajar sama orang. Iya. Yang belajar orang dengan mengaji dengan orang yang tak berjamaah di masjid. Iya. Kecuali perempuan. Betul yang kita tanyakan perempuan. Iya, perempuan tidak wajib ke masjid. Bagaimana hukumnya apabila ada barang teman yang jalan di kendaraan kita dan saat hendak mengembalikannya barang tersebut malah hilang, dicuri orang di parkiran masjid karena dalam perjalanan menuju ke rumahnya saya sempat menghentikan sholat karena masuk waktu. Apakah dalam kasus ini saya wajib mengganti barang tersebut? Tergantung. Kalau kita sengaja lalai, kita tahu ini kalau di sini akan dicuri, nanti kita tinggalkan, bukan di barang. Siapa turun tinggalkan, wajib ganti. Jadi kita tangan yang dolim. Kita tangan yang dolim. Tidak amanah. Iya. Kalau kita dapat, kita sudah jaga. Tapi orang juga curi. Nah, ini mungkin kita hanya orang yang berbuat baik. Kata Allah
Allah Subhanahu wa taala, ma'alal mu'minina min sabil. Tidak ada apa-apa bagi orang yang berbuat baik. Tidak ada apa-apa bagi orang yang berbuat baik. Tidak wajib dia kan? Tidak wajib dia ganti. Tinggal dia ganti dengan apa? Dengan apa? Apa tadi barang antum ada di motor saya, saya sudah jaga, tapi dicuri. Dia ganti dengan apa? Kalau yang pertama tidak cukup apa? Harus dengan barang. Harus dengan barang. Tidak boleh kita bilang, motor Allah asik. Memang motor Allah. Kamu juga motor Allah. Tidak jaga. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Karena beda itu tangan dolim sama tangan muhsin. Beda tangan dolim sama tangan muhsin. Bagaimana apabila kami memberi hutang? Lantas yang berhutang tidak membayar. Apakah kalau kita niat bersedekah itu berpahala? Berpahala. Maksudnya berpahala. Jangan kita bersedekah, kita undur saja. Kita tahu saudara kita lagi kesulitan dan kita bayar, akhirnya kita undur masa pembayaran. Setiap hari kita terhitung sedekah. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana kalau dia sengaja undur-undurkan pada dia mampu? Dosa. Dia berdosa, kita dapat pahala. Karena Nabi SAW bersabda, maklul goni zulmud. Mengundur-undurnya orang yang mampu bayar itu dolim. Itu dolim. Kita mungkin bisa pahami apa yang saya katakan. Jadi beda yang berutang sama yang mengasih. Beda yang berutang sama yang kasih utang. Dia dapat sedekah, kemudian dia mengundur, dosa atau tidak, pilihannya ada. Kalau dia tidak mampu, tidak berdosa. Dan kalau dia mampu tapi sengaja undur-undur, berdosa. Baik. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Silakan. Baik. Bagaimana kalau kita berada, pertanyaannya Bapak kita, jemaah, orang beda pemahaman, kita tinggalkan gitu. Iya. Pertama Pak, sebenarnya kita tidak tinggalkan itu lebih baik. Itu yang pertama kita. Kita bergaul dengannya, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada kita tinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas khairun al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adaw khairun min al-mu'min alladhi lam yukhalitu an-nas wa lam yasbir ala adaw. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain, bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas ucapan orang. Jadi lebih baik yang bergaul daripada kita pergi. Kecuali kalau kita bergaul malah kita akan berusak. Jadi kita yakini wajib kita menjadi. Oh, kajian Pak ya. Oh, saya kira tadi itu bergaul. Oh, kajian. Ada kajian sunnah, ada kajian bid'ah. Wajib kita tinggalkan bid'ah Pak. Iya. Karena Nabi bilang, ya semua muhdatsat umur. Hati-hati dari bid'ah. Hati-hati dari bid'ah. Sebelumnya Nabi bilang, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Wa'iyyakum wa muhdatsati umur. Hati-hati dari perkara baru. Hati-hati.
Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum an-nar." Jangan condong kepada orang zalim. Orang yang paling zalim adalah yang melakukan bid'ah. Karena dia membuat syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan condong kepadanya sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Untuk pertanyaan yang kedua, tentang apa tadi? Oh baik. Tentang apa? Orang yang apakah si mayat berdosa atau keluarga? Tergantung, Pak. Kalau si mayat bilang, oh saya meninggal, Pak, buat acara. Dia berdosa. Kalau dia tidak berwasiat, tidak berdosa. Dapat keluarga. Keluarganya berdosa. Mayat tidak.